Halo guys, halo semuanya, dimana kalian berada, kembali lagi bersama Mimin di channel Alu Cerita Film. Dan bagaimana kabar kalian? Tentunya Mimin selalu doakan agar kalian semua dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia selalu. Untuk episode kali ini, Mimin akan membahas alur cerita Donghae series dari film Throne of Steel untuk part terbarunya. Bagi teman-teman semua yang belum sempat menonton video-video sebelumnya, kalian bisa langsung menontonnya. Linknya ada di deskripsi. Dan jangan lupa bagi kalian yang baru mampir untuk mensupport channel ini terus agar Mimin selalu semangat dalam menghibur kalian semua. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Mimin akan masuk dalam alur ceritanya. Di episode terakhir kemarin, Hao Chen menang dalam pertandingan dengan bantuan binatang iblisnya yaitu Hao Yu. Hao Chen berhasil memenangkan pertandingan di saat melawan penyihir bumi tingkat 5 yaitu Huang Yi. Mereka pun saling berjabat tangan dan tidak ada rasa dendam. Huang Yi juga menerima kekalahannya dengan lapang dada. Namun di saat mereka lengah, tunggangan Hao Chen yaitu Hao Yu tiba-tiba menghampiri tungku roh yang bernama Huang dan langsung memakannya. Seketika Huang Yi pun lemas tak berdaya melihat tungku rohnya dimakan oleh Hao Yu. Lalu Hao Chen meminta Hao Yu untuk memuntahkan Huang yang telah dimakannya. Namun Hao Yu tidak mau melepaskannya. Jadi Hao Chen pun memberikan makanan kesukaan Hao Yu yaitu ikan kering pedas. Hao Yu pun langsung memuntahkan Huang di sana. Huang Yi sangat senang akhirnya Huang kembali kepadanya. Wasit pun mengumumkan Hao Chen lah pemenangnya dan mendapatkan 2 poin tambahan. Di sana, Hao Chen mewakili Hao Yu dan meminta maaf kepada Huang Yi. Hao Chen juga meminta Hao Yu untuk meminta maaf kepada Huang. Di sisi lain, Lin Xin sedang bertarung melawan kesatria warrior yaitu Jin Shao. Seperti biasa, Lin Xin menggunakan teknik pertahanan sampai pertandingan selesai. Namun wasit mengumumkan kalau pertandingannya seri dan masing-masing mendapatkan 1 poin tambahan. Nona Xin masih belum tahu mengapa Xin Lin tidak menyerang sama sekali dan hanya bertahan. Ia juga pernah mengatakan kepada gurunya kalau Lin Xin tidak pernah menyerang sama sekali dan hanya bertahan. Dan jika Hao Chen satu tim dengannya, itu sangat akan rugi. Akan tetapi gurunya pernah mengatakan apakah Hao Chen bisa masuk ke 3 besar atau tidak. Tak lama kemudian, yang akan bertanding adalah Nona Sai melawan Priscilla Xian. Pertandingan pun akan segera dimulai. Priscilla Xian dengan pedenya berkata kalau ia akhirnya bisa melihat kekuatan dari assassin terkuat. Nona Sai pun memasuki arena pertandingan. Xin Lin mengira kalau si botak Sima Xian akan dihajar habis-habisan oleh Nona Sai. Pertandingan pun dimulai. Tanpa basa-basi, Sima Xian langsung menyerang ke arah Nona Sai dan langsung menggunakan palu cahaya sucinya untuk menyerangnya. Namun Nona Sai masih bisa menghindari serangannya dengan mudah. Lalu Nona Sai mulai menyerang ke arah si botak. Si botak Sima Xian pun kewalahan dan terpental terkena serangannya. Sima Xian pun bangkit kembali dan ia tidak mau ditekan dan dipukuli lagi. Di sana tetua kuil warrior mengatakan jika Sima Xian adalah pris tingkat 5 dan menggunakan teknik bertahan tidak bisa bertarung dengan seri. Tapi Sima Xian hanya menggunakan serangan sembarangan, maka tidak ada kesempatan untuk menang. Nona Sai pun menyerang kembali menggunakan palu milik Sima Xian dan mengenainya. Namun Sima Xian menghancurkan palu tersebut dan berubah menjadi pris yang sangat kuat. Ia berkata kepada Nona Sai kalau ia tidak akan menunjukkan belas kasihan lagi kepadanya, hanya karena Nona Sai adalah perempuan. Tetua kuil warrior berkata kalau Sima Xian ternyata menggunakan transformasi amarah. Karena yang mereka tahu kalau transformasi amarah adalah keterampilan bawaan yang hanya dimiliki oleh para warrior. Tapi mengapa Sima Xian bisa melakukannya? Tetua kuil warrior menjelaskan jika ingin menggunakan teknik tersebut harus memiliki darah berserker atau pengamuk. Apalagi jika ingin merangsang potensi itu harus mulai ujian hidup dan mati. Jadi Sima Xian pasti telah sangat menderita. Para tetua juga heran kenapa Sima Xian memilih menjadi seorang priest. Di dalam arena Sima Xian pun menekan Nona Sai habis-habisan. Nona Sai hanya mencoba menghindari serangannya yang bertubi-tubi. Lin Xin juga terkejut mengapa Sima Xian memiliki keterampilan seperti itu. Di sana para tetua tahu kalau Nona Sai belum mengeluarkan kekuatannya sama sekali.
Tetua juga mengatakan kalau teknik transformasi Sima Xian ada kelemahannya. Sima Xian pun menyerang kembali ke arah Nona Zai dengan tekniknya yang sangat kuat. Nona Zai langsung menangkisnya dan mencoba menghindari serangannya. Karena terus menghindarinya, jadi Sima Xian ingin menyerang dengan pukulan terakhirnya yang begitu menakutkan, yaitu tinju Vajra membara. Ia meminta Nona Zai mengeluarkan kekuatannya dan menyerang dirinya. Nona Zai pun langsung mengeluarkan teknik tusukan Raja Tirani. Seketika, Sima Xian pun terkapar dan tak berdaya terkena serangan Nona Zai. Wasit pun mengumumkan kalau pertandingannya dimenangkan oleh Nona Zai dan mendapatkan 2 poin dan total 16 poin. Setelah memenangkan pertandingan, Nona Zai pun pergi untuk bertemu dengan Hao Chen di sebuah taman. Sesampainya di sana, Hao Chen mengatakan kalau pertandingan besar akan segera berakhir. Dan para kontestan yang memenuhi syarat juga telah muncul satu persatu. Hao Chen tahu kalau Yang Wenzhou memiliki kekuatan yang begitu kuat. Dan Yang Wenzhou sudah memenangkan 9 kali pertandingan dan mengumpulkan 18 poin. Juga mendapatkan posisi pertama di 16 besar. Selain itu, 2 tingkat 5 lainnya di kuil kesatria dan tidak diragukan lagi berhasil melaju. Kakaknya, yaitu Nona Xin, juga sudah dipromosikan dan ada beberapa kontestan terkuat yang telah lolos ke 16 besar. Dan 16 teratas hanya tersisa 1 lagi. Hao Chen dan Wang Yuan akan berebut kursi untuk mendapatkan 16 besar. Dan tempat terakhir posisi 16 akan diperebutkan antara Hao Chen dan Wang Yuan. Hao Chen juga mengatakan kepada Nona Zai kalau ia pasti mendapatkan posisi 16 besar. Beberapa waktu kemudian, Guru Yehua tahu kalau lawan Hao Chen kali ini adalah Wang Yuan. Wang Yuan adalah pemula dari kuil warrior dan kultivasit di tingkat 4. Tapi dalam hal kekuatan, Hao Chen sedikit lebih lemah dari Wang Yuan. Karena sistem pelatihan kesatria menekankan keseimbangan, sedangkan warrior menekankan serangan. Adapun kecepatan, Wang Yuan bahkan lebih baik. Hanya dalam pertahanan mana Hao Chen lebih unggul. Tapi, yang lebih anehnya lagi, Wang Yuan sebagai seorang warrior, ia tidak pernah menggunakan senjata di pertandingan sebelum-sebelumnya. Kemungkinan besar itu adalah gerakan mematikan. Dan tampaknya tempat terakhir tidak mudah didapatkan. Apalagi Wang Yuan juga memancarkan aura pertempuran di medan perang dari sekujur tubuhnya. Guru Yehua menebak kalau Wang Yuan kemungkinan dilatih di Benteng Tenggara. Di sisi lain dari markas besar kuil, para tetua kuil sedang berdiskusi tentang Benteng Tenggara yang baru-baru ini mengalami serangan besar-besaran dari ras iblis. Dan itu sangat rugi besar. Meski pertempuran sudah mereda, tapi menurut mata-mata ras iblis bertekad untuk memusnahkan salah satu dari lintasan utama. Dan beberapa tahun ini, ke-6 lintasan bagaikan jarum dewa laut yang tertanam di garis depan. Ketua kuil kesatria berkata, sebagai garis pertahanan terakhir manusia, mereka tidak boleh sampai berhasil untuk menghancurkan 6 lintasan utama. Di sisi lain, dari kediaman Han Yu, ia sangat menyesal karena kehilangan kesempatan untuk bergabung dengan tim pemburu iblis dan tidak bisa maju ke garis depan. Karena itu, Han Yu memutuskan untuk pergi ke perbatasan dan menjadi prajurit kelas bawah. Dan ia percaya suatu hari nanti ia akan membalaskan dendam kedua orang tuanya. Ia juga menulis surat yang isinya meminta kakeknya untuk jangan memikirkan dirinya, karena ia juga sudah mengurus dirinya sendiri. Ia meminta untuk jaga dirinya sendiri dan jangan mencari dirinya. Han Yu pun pergi meninggalkan kakeknya. Tapi di perjalanannya, Han Yu melihat para prajurit yang ketakutan dan berkata kalau ras iblis menyerang perbatasan. Han Yu pun sangat kesal kenapa ras iblis tiba-tiba menyerang. Dan ia tidak mempunyai kesempatan lagi untuk menunggu. Dan apakah ia akan selalu menjadi kesatria pendamping. Di sisi lain dari arena pertandingan, giliran kesatria Long Hao Chen melawan kesatria warrior Wang Yuan. Keduanya pun memasuki arena pertarungan. Hao Chen harus memenangkan pertarungannya agar bisa lolos dan memasuki 16 besar. Dan ia akan mengerahkan semua kekuatannya untuk mendapatkannya. Pertarungan pun dimulai. Mereka saling menyerang satu sama lain. Lalu Wang Yuan memberitahu kepada Hao Chen kalau ia sudah berhasil menerobos ke tingkat 5. Dan ia juga harus merebut posisi 16 besar. Wang Yuan pun langsung menyerang kembali ke arah Hao Chen.
Hao Chen tahu kalau Wang Yuan menyerang dirinya dengan membabi buta. Jadi Hao Chen langsung mencoba menyerang dengan teknik pedangnya. Namun Wang Yuan masih dengan mudah mematahkan serangannya. Bahkan ia terus-menerus menekan Hao Chen dengan serangannya. Hao Chen sedikit terkejut kenapa Wang Yuan semakin terkena serangannya, kekuatannya juga semakin meningkat. Lalu Hao Chen mencoba menyerangnya dengan teknik tebasan cahaya mataharinya. Akan tetapi Wang Yuan berkata, semakin kuat serangan Hao Chen akan semakin menjadi kekuatannya. Wang Yuan langsung mengcounter serangan Hao Chen dengan teknik tinju akumulasi kekuatan tiraninya dan mengakibatkan perisai dan pedang Hao Chen patah oleh serangannya. Ketua kuil warrior tahu kalau Wang Yuan seperti mata air, semakin terluka akan semakin kuat. Dan itu adalah fisik khusus. Hao Chen pun ditekan habis-habisan oleh Wang Yuan dan membuatnya terluka. Lalu Wang Yuan meminta Hao Chen untuk mengeluarkan rekan binatang iblisnya. Hao Chen pun mengikuti apa maunya dan langsung mengeluarkan rekan binatang iblisnya, yaitu Hao Yu. Para tetua terkejut karena Hao Yu mengeluarkan atribut mana angin dan api untuk meningkatkan kekuatan Hao Chen. Ia tahu kalau Hao Chen dalam kondisi terkuatnya dengan dukungan dari 3 atribut tersebut. Hao Chen pun langsung menyerangnya agar pertandingan segera berakhir. Hao Chen langsung mengeluarkan teknik serangan naga pemusnah untuk menyerang Wang Yuan. Namun, Wang Yuan bukan menghindari serangannya tapi malahan menerobos menyerang dan sengaja mengenai serangan Hao Chen. Ia pun terpental dan terluka. Wang Yuan meminta Hao Chen untuk mengeluarkan semua kekuatannya yang terkuat. Lalu Hao Chen menggunakan teknik api pembunuh spiral untuk menyerang Wang Yuan. Hao Chen memperingatkan kepada Wang Yuan untuk jangan terus bertarung karena bisa membuat hidupnya dalam bahaya. Namun Wang Yuan berkata kepada Hao Chen, jika itu medan perang, Hao Chen harus mengambil kesempatan itu untuk membunuh dirinya dan jangan bersikap baik kepadanya. Wang Yuan pun langsung mengeluarkan teknik terkuatnya dan membuat semua peserta terkejut. Hao Chen tahu kalau teknik tersebut adalah kartu andalan Wang Yuan. Seketika semua senjata yang ada di sana pun bergetar. Bahkan senjata tetua wakil warrior juga ikut merasakan getarannya. Perisai arena pertandingan pun hancur terkena perisai yang dikeluarkan Wang Yuan. Hao Chen juga tahu kalau perisai yang dikeluarkan oleh Wang Yuan memiliki nafas yang mirip dengan tahta segel ilahi. Wakil ketua warrior juga sangat terkejut karena muridnya yaitu Wang Yuan mengeluarkan perisai dewa roh raksasa. Dan itu adalah senjata yang diwariskan sejak masa kejayaan ribuan tahun yang lalu. Dan ia baru tahu kalau Wang Yuan ternyata keturunan dewa roh raksasa. Dan pantas saja Wang Yuan semakin terluka akan semakin kuat. Wakil ketua juga tahu kalau artefak suci dewa roh raksasa berisi kekuatan yang dapat menaklukkan langit dan menghancurkan bumi. Wang Yuan pun mencoba mengendalikan perisai tersebut dan berubah menjadi roh raksasa. Hao Chen hanya bisa mencoba menghindari serangannya. Karena energi Wang Yuan terlalu kuat, jadi Hao Chen tidak sanggup lagi untuk bertahan. Namun Wang Yuan hanya warrior di tingkat 5 dan tidak bisa sepenuhnya mengendalikan artefak dewa roh tersebut. Ia pun kehilangan kendalinya. Ketua warrior juga meminta Wang Yuan untuk hentikan pertarungannya karena bisa membahayakan dirinya. Tapi dalam kondisi setengah sadar, Wang Yuan tidak mau berhenti dan langsung menyerang kembali ke arah Hao Chen. Seketika Hao Yu pun berubah dan berevolusi menjadi binatang iblis 3 kepala dan langsung mengcounter serangan Wang Yuan. Hao Chen juga langsung menyerang Wang Yuan dengan teknik api pembunuhnya. Ledakan besar pun terjadi. Pertandingan juga langsung berakhir dan dimenangkan oleh Hao Chen. Ketua kuil warrior juga memasuki arena pertandingan untuk menyelamatkan Wang Yuan. Ia memarahi Wang Yuan karena ia hanya warrior di tingkat 5 tapi ingin mengendalikan perisai dewa roh raksasa dan menyebabkan energinya di luar kendali dan hampir meledak. Seketika Wang Yuan pun tidak sadarkan diri. Ketua kuil warrior berkata kalau Hao Chen lah yang memenangkan pertandingan dan mendapatkan tempat terakhir di 16 teratas. Ketua kuil warrior tahu kalau Wang Yuan adalah satu-satunya keturunan dewa roh raksasa yang tersisa di dunia dan tidak boleh terjadi sesuatu kepadanya. Beberapa waktu kemudian, Guru Yehua terkejut mendengar cerita Hao Chen yang mengatakan kalau Wang Yuan adalah keturunan dewa roh raksasa.
Guru Yehua berkata, jika kekuatannya meningkat, takutnya akan memiliki kekuatan yang tidak terbayangkan di masa mendatang. Jika bertarung berdampingan di masa depan, takutnya ada kerugian besar dan tidak cocok untuk dijadikan rekan satu tim. Karena rekan satu tim yang cocok sangatlah penting, adapun cara bagaimana memilih rekan tim. Tak lama kemudian, Han Yu pun datang menemui Hao Chen dengan wajah yang begitu serius. Ia mengira kalau kedatangannya untuk menyerang Hao Chen. Akan tetapi ternyata kedatangan Han Yu adalah untuk menjadi ksatria pendamping Hao Chen. Hao Chen pun terkejut. Lalu bagaimana kelanjutan ceritanya Mimin akan bahas di episode mendatang ya. Terima kasih semuanya. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I